disiksa dalam Al-Quran itu begitu ya. Jadi barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya itu terus kemudian sesungguhnya Allah itu amat keras siksaannya, tapi tidak menggunakan kata-kata akan disiksa oleh Allah, tidak begitu. Ini menunjukkan bahwa siapa yang menentang terus menerus tapi mau bertobat itu tidak disiksa. Jadi disiksa itu kalau memang terus menerus. Jadi cuma ingin menunjukkan bahwa Allah itu kalau ingin menyiksa ya sangat pedih siksanya. Termasuk ada kata-kata la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur akan saya tambah, itu jelas. Tapi la in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih, kan gitu. Tidak langsung siapa yang kufur akan disiksa, tidak begitu. Tetapi kata-katanya adalah sesungguhnya siksaku amat pedih. Ini artinya kalau kufur terus kemudian istighfar dan bertobat tidak disiksa. Tetapi kalau tidak berhenti itu akan disiksa. Ya, maksudnya begitu. Zalikum fadzuku, maka rasakan, fadzuku maka rasakan hukuman itu. Zuku, rasakan akibat dari menentangnya terus menerus. Wa analil kafirin azab benar, sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada lagi siksanya, yaitu azab neraka. Jadi yang jelas mati dalam keadaan kafir itulah yang disiksa di dalam neraka. Ya, kita langsung tafsirnya karena ini sebetulnya lanjutan yang kemarin, bahwa menghadapi perang Badar itu banyak bantuan yang diturunkan Allah. Yang utama adalah Allah menurunkan malaikat ribuan ya. Yang kedua Allah menurunkan apa? Kemarin itu ngantuk. Jadi menghadapi perang itu bisa ngantuk, terus kemudian badan menjadi segar. Dan ngantuk sendiri itu tujuannya ternyata orang mengalami ketakutan dengan ngantuk tertidur, itu akhirnya takutnya hilang. Jadi takutnya hilang. Terus yang ketiga apa? Hujan, ya diberi hujan. Ada hujan itu ternyata sangat membantu, karena peperangan itu membutuhkan energi itu harus ditopang dengan air. Pada saat itu air terbatas ya di tengah padang pasir. Ada hujan. Nah, hujan itu sangat membantu untuk kekuatan kaum muslimin. Lah ini yang ada bantuan lain selain itu ya. Wa minan ni'amil madhkurah, dan yang juga termasuk nikmat-nikmat yang disebutkan juga itu aidon ini ya. Alal mukminin, untuk orang-orang beriman, fi badrin, di dalam perang Badar, adalah nikmatun khafiyah, yaitu nikmat yang tersembunyi. Ternyata ada nikmat yang tersembunyi. Adharahallahu ta'ala lahum, Allah menyebutkan kepada mereka liyashkuruhu 'alaiha, agar mereka mensyukurinya. Jadi ada nikmat-nikmat yang tersembunyi, yang tidak nampak. Termasuk orang beriman kelihatannya itu miskin-miskin, tetapi ada nikmat, yaitu ada ketenangan, kedamaian, khususnya ada harapan ke depan bahwa di kehidupan berikutnya itu orang-orang mukmin akan mulia di sisi Allah. Nah, itu berarti nikmat yang tersembunyi. Nah, dalam menghadapi perang Badar itu apa nikmatnya ini?
Wa ya ilhamullah al malaikah, yaitu nikmat berupa ilham dari Allah kepada para malaikat. Annahu ma'ahum, bahwa Allah bersama mereka, bersama malaikat. Tadi sudah saya katakan, ma'ahum itu bersama mereka, itu bersama malaikat atau bersama orang mukmin kan ini. Ini penafsiran pertama, itu bersama malaikat. Ma'iyyata i'anatin, yaitu kebersamaan dalam memberi pertolongan, wa nasrin, dan kemenangan, wa ta'yidin, dan penguatan. Faqala, Allah berfirman ya di ayat tadi ya, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Lah kamu itu dengan istilah lain ma'iyah, membersamai atau kebersamaan. Jadi Allah membersamai kita. Lah membersamai itu artinya Allah memberi pertolongan, bantuan. Termasuk innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar, itu artinya Allah itu akan memberi bantuan dan pertolongan kepada orang yang sabar, karena masalah itu dihadapi dengan sabar itu akan menyebabkan Allah akan memberi pertolongan. Makanya dalam Al-Quran kan fasta'inu bis sobri wasolah, fasta'inu minta tolonglah bis sobri dengan cara sabar. Jadi ketika ada masalah jangan protes, tetapi dihadapi sabar. Itu mungkin untuk membersihkan dosa. Jadi ma'a itu artinya itu cara untuk Allah memberi pertolongan. Ayat udhkuru artinya ingatlah, idh yuhillahu ta'ala ilal malaikah, yaitu ketika Allah Ta'ala memberi wahyu kepada para malaikat, bi'annahu ma'ahum, bahwa dia Allah itu selalu bersama mereka, bersama malaikat, hina ma'arsalahum rid'an lil muslimin, ketika mengutus mereka untuk membantu kaum muslimin. Ini penafsiran pertama. Au yuhi ilal malaikah, atau memberi wahyu kepada para malaikat, ani ma'al mu'minin, jadi bahwa aku bersama orang-orang mereka. Jadi ma'akum di situ bisa diartikan ma'al mu'minin, kum itu kepada orang mukmin. Fansuruhum wasabbituhum, maka tolonglah mereka dan teguhkanlah mereka. Jadi wahyu atau perintah yang diberikan kepada malaikat, fansuruhum itu tolonglah mereka dan teguhkanlah niatan mereka. Qala Ar-Razi berkata, wa hadzasani aula. Jadi inilah penafsiran kedua yang lebih bagus. Jadi artinya ma'akum di situ, kalau penafsiran pertama ada Allah itu bersama malaikat, tetapi penafsiran kedua adalah Allah ma'akum itu bersama orang-orang mukmin. Nah, pendapat yang kedua ini yang dianggap lebih bagus, lebih utama. Li'annal maksud min hadzal kalam iza latut takhwif, karena maksud dari firman Allah ini adalah untuk menghilangkan ketakutan. Wal malaikatu makanu yakhafunal kufar. Adapun para malaikat tidak takut kepada orang-orang kafir. Wa innamal khaif humul muslimun. Adapun yang takut itu hanyalah kaum muslimin. Maka yang diberi hiburan inni ma'akum itu artinya saya bersama kamu, itu artinya bersama kamu kaum atau bersama orang-orang Islam ya, maksudnya. Nah, jadi
dibahas ya menurut tafsir kamu itu kamu siapa. Fasabbitu qulubil mu'min, maka teguhkanlah hati orang-orang beriman. Jadi mau berangkat itu dulu ya di ayat sebelumnya ini kan nahum yusaquna ilal maut. Jadi orang-orang beriman itu seakan-akan berangkat menuju kematian kan gitu. Jadi tidak pengalaman perang, jadi baru mengungsi dari Mekah, terus tidak pengalaman perang, tidak siap perang, ternyata disuruh perang. Jadi seakan-akan digiring menuju kematian. Tetapi ya tadi Allah banyak menurunkan bantuan termasuk di sini. Jadi di hati orang-orang yang beriman itu diberi semangat ya, melalui ilham ya. Ilham itu yang masuk dalam hati orang-orang beriman. Wa qawwu azaimahum, dan kuatkanlah harapan mereka. Wa dzakkiruhum wa'dallahi, dan ingatkan mereka akan janji Allah. Artinya sebelum perang itu Allah berjanji melalui Nabi, mari kita perang. Allah berjanji akan memberi kemenangan. Ya ning sing ngandel ning ora. Artinya ada yang yakin, ada yang belum yakin. Lah belum yakin itu diyakinkan melalui ilham yang diberikan oleh malaikat itu. Jadi malaikat membisikkan di hati orang-orang yang beriman itu agar kokoh niatannya dan yakin terhadap janji Allah akan menang. Annahu nasirun, bahwa dia Allah itu akan menolong rasulahu wal mu'minin, rasulnya dan orang-orang beriman. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman sebetulnya ketika diberi janji apapun juga harus yakin bahwa prinsip ini wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi misalnya ya yang disabdakan Nabi ini, sedekah tidak mengurangi rizki. Itu harus yakin bahwa orang itu kalau sedekah sebetulnya itu cara supaya rizki bertambah. Ya kelihatannya berkurang, tetapi Allah akan mendatangkan rizki dari sumber yang lain. Wakila, ada pendapat innal malaikatu kana yatasyabbahuna bisuwari rijal. Sesungguhnya para malaikat datang dengan menyerupai bentuk seorang laki-laki min ma'arifil mu'minin, jadi orang mukmin yang sudah dikenal. Jadi orang mukmin misalnya ya, ini ada orang itu belum mantap ikut berperang, ya berangkat. Jadi orang-orang mukmin itu semuanya berangkat untuk menuju medan perang. Tetapi ada yang memang semangatnya itu loyo, nggak yakin kalau menang. Nah kemudian ada riwayat bahwa malaikat itu duduk di sampingnya menyerupai orang yang sudah dikenal. Ya misalnya Pak Karno yang dikenal itu teman dekatnya Pak Adi misalnya. Ayo semangat. Nah, jadi berbentuk begitu ya. Wa kanu yamudduna bin nasri wal fathi wal dzufri. Dan mereka itu memberikan bantuan berupa pertolongan dan kemenangan. Pokoknya kita berangkat karena akan dibantu oleh Allah bahwa kita ini akan menang. Ini berdasarkan riwayat dari Baihaqi fit Dalail, dalam kitab Dalail,
annal malika, sesungguhnya malaikat kana ya'tir rajula, datang atau mendatangi seseorang fi suratir rajuli ya'rifu, dalam bentuk seorang laki-laki yang sudah dikenalnya. Fayaqulu, kemudian seorang laki-laki yang sebetulnya itu malaikat itu berkata, absyiru, bergembiralah, fa innahum laisu bisyai'in, karena mereka orang-orang kafir itu tidak ada apa-apanya. Wallahu ma'akum, dan Allah selalu bersamamu. Karru alaihim, maka kalahkan mereka. Jadi malaikat itu menyampaikan itu. Tetapi tadi ada yang menafsiri bahwa lewat ilham yang diberikan ke hati masing-masing orang beriman. Tetapi kalau ini ada riwayat lain bahwa malaikat memberi motivasi orang beriman itu berwujud orang laki-laki yang dikenal, ya, mendekati. Wakilah, dan dikatakan atau ada pendapat biwajhin salis, yaitu melalui pengertian yang ketiga, fi makna tasbit, ya, dalam memahami makna peneguhan itu. Wa mangkul aniz zujjat, yaitu yang dinukil dari pendapat Zujjat, lil malaki kuwatu ilqa'il khairi, atau kuwatun ilqa'al khairi. Malaikat itu mempunyai kemampuan untuk menyampaikan kebaikan. Wawal ilham, itulah ilham. Jadi orang itu kalau baik itu terkadang ya lewat mimpi atau lewat hati ini diberi motivasi yang kuat untuk melaksanakan suatu kebaikan. Termasuk di sini perang. Menghadapi perang itu semangat. Lah itu berarti ada ilham dari malaikat. Kama anna lisyaitani quwwatu ilqa'is syarri, sebagaimana setan juga mempunyai kekuatan untuk membisikkan keburukan, wahwal waswasah, yaitu berupa godaan. Jadi ada dorongan untuk berbuat jelek, itu berarti dari setan. Kalau dorongan baik itu dari malaikat. Makanya hidup ini hendaknya kita ini bisa menarik agar malaikat itu dekat dengan kita. Caranya ya banyak melakukan perbuatan baik, itu malaikat senang dengan kita. Jadi mendatangi kita senang. Termasuk di rumah kita. Kalau rumah itu dibacakan Quran, dipakai sholat, dipakai untuk kebaikan, maka rumah itu dimasuki malaikat dan itu membisikkan kebaikan-kebaikan. Maka jangan ada rumah itu ada anjingnya, ada gambar, khususnya patung, ya jangan ada patungnya. Gambar yang buruk-buruk juga disingkirkan, karena itu malaikat tidak mau masuk. Ya. Kalau malaikat itu sudah mendekat, setan itu lari, tidak berani menggoda kita. Ya, maka ya, hidup itu begitu ya. Tapi kalau malaikat itu menjauh, setan yang mendekat. Makanya usahakan jangan sampai kita ini dibisiki setan karena malaikat sudah menjauh. Termasuk menjelang kematian juga demikian ya. Jadi orang itu kalau hidupnya istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka sebelum kematian itu turunlah malaikat, yaitu memberi kabar alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, kamu akan masuk surga. Itu gembira sekali, sehingga dia mantap kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika dia itu melakukan keburukan, mati kok ngombe apa itu ya minuman keras misalnya,
atau berbuat dosa, lalu malaikat menjauh, akhirnya pasti su'ul khotimah. Nah, sampai di sana menjelang kematian. Jadi ini pentingnya kita berkawan dengan malaikat. Summa dzakarallahu ta'ala al-murad biqauli anni ma'akum. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan maksud dari firman Allah, sesungguhnya aku bersama kamu. Wa huwa anni ma'akum fi i'anatikum bil qa'ir ru'bi fi qulubil kufar. Artinya aku bersama kamu dalam memberi pertolongan kamu dengan memberi ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Termasuk bantuan Allah ya, kepada orang mukmin. Orang mukmin itu dimotivasi semangat untuk perang. Sementara orang kafir itu diberi rasa takut untuk perang. Nah, takut itu sudah akhirnya karena panik itu biasanya tidak konsentrasi. Ya, karena takut, panik, tidak konsentrasi. Makanya kita ini perlu tenang, karena kita ini bersama Allah dalam menghadapi hidup, tidak usah panik. Famin a'zami ni'amillahi ta'ala 'alal mu'minin. Maka di antara nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman adalah zar'ul khaufi warru'bi, yaitu ditanamkannya rasa takut dan gentar fi nufusil kuffar, dalam jiwa orang-orang kafir. Jadi ayat itu ya, jadi orang kafir itu gentar, sehingga nyekel pedang untuk membunuh malah keliru, Inggris geli. Ada rasa gentar. Fadribu ru'usahum allati fawqal anak waqta'uha, maka pukullah dan potonglah kepala yang ada di atas leher. Jadi ya, kepala kan di atas leher ya. Wa qati'ul atraf minhum wa ya aitihim wa arjulihim datal banan, dan potong juga ujung jari tangan dan kaki mereka. Jadi artinya tadi sudah saya sampaikan, pokoknya jangan takut untuk memotong leher mereka, termasuk untuk memotong tangan-tangan mereka. Karena tangan itu bisa untuk memegang senjata tadi ya. Wal makna Allah marahum ayyadribul muqatil wa ghairal muqatil. Allah memerintah mereka untuk memotong tubuh yang mematikan dan yang tidak mematikan. Atau al-muqatal ya bisa ya, muqatal atau bukan muqatal. Muqatal itu yang muqatil itu maksudnya mematikan ya. Mematikan berarti artinya seperti kepala itu dipotong kan mati ya. Kalau ghairu muqatil yang tidak mematikan, tangan dipotong kan tidak mati. Nah itu pokoknya perang itu tidak usah mikir-mikir. Kena apa saja tidak apa-apa. Kena kaki tidak mati, kena tangan tidak mati, tapi itu pokoknya perang ya, sekenanya gitu ya. Itu perintah Allah. Summa bayyana Allah Ta'ala sababa ta'yidihi wa nasrihil mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan penyebab memberikan penguatan dan pertolongan kepada orang-orang beriman ya, jadi kenapa orang beriman ditolong? Dzalika bi annahum syaqullah wa rasuluh. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka musuhnya itu adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini artinya bahwa Allah selalu memihak kepada kebenaran. Allah memihak kepada orang yang beriman. Sementara orang yang memusuhi kebenaran, memusuhi Allah dan Rasulnya, itu dibiarkan, tidak ditolong oleh Allah, malah dibuat rasa takut tadi. Ay anna dzalikal madhkur minan nasri wa ta'yid lin nabi wal mu'minin.
Artinya sesungguhnya yang disebutkan seperti pertolongan dan penguatan kepada Nabi dan orang-orang beriman bisa babi andal musyrikin syakullah wa rasuluh. Jadi disebabkan orang-orang musyrik menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini jangan khawatir ya menghadapi orang musyrik, karena sebenarnya kita ini di pihak Allah Subhanahu wa taala. Ayatuhuma wa khalafuhuma, artinya mereka itu memusuhi dan menentang keduanya, yaitu maksudnya Nabi dan orang-orang beriman. Fasaru fissakin au janibin, jadi mereka itu berjalan di sisi samping dan atau di sisi lain. Watarakus syar'a wal iman, mereka meninggalkan syariat dan iman. Wattibaihi fi syakin akhar, selain itu mengikuti sesuatu yang ada di sisi lain. Jadi tidak mengikuti jalan Allah. Padahal kita ini pun sudah punya prinsip yang tegas bahwa kita ini mengikuti Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang kafir tadi itu mengikuti jalan lain, jalan syariat, jalan keimanan. Mayusyakikillah wa rasul, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, aywa mayukhalif amrah wa rasulah. Jadi artinya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, wa yu'atihima, dan memusuhi keduanya, fa innalahu adal azimah, maka sungguhnya tidak berhak mendapatkan kemenangan, wal khizya fid dunya, maka akan mendapatkan hina di dunia, al azab asyadid, yaitu siksa yang pedih, fil akhirah, di akhirat. Jadi saya gabung mengartikan akan hina dengan siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Dzalikal iqab alladzi ujjilat lakum ayyuhal kafirun, siksa yang disegerakan kepada kamu wahai orang-orang kafir, al-musyaqqunallahu wa rasulahu fid dunya, yaitu yang menentang Allah dan Rasulnya di dunia, itu min khizyin, bagian dari kehinaan, wa hazimah, dan kekalahan, wa nikalin, dan siksa, wa ma tabi'a dzalika min qatlin wasrin, dan yang mengikutinya seperti terbunuh dan tertahan. Jadi itu adalah bentuk dari disegerakannya siksa kepada orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Sementara walakum fil akhirah, dan kamu wahai orang kafir di akhirat, itu tadi kan dunia ya, itu azab jahannam, yaitu akan mendapatkan siksa jahannam. In asrartum alal kufri, jika kamu terus menerus atas kekufuran. Makanya tadi saya katakan ya, jadi orang yang beriman itu langsung balasannya jelas, tapi kalau orang yang menentang Allah dan menentang Allah dan Rasulnya, itu dengan kata-kata ya, sesungguhnya siksa neraka itu adalah pedih. Itu artinya kalau berhenti dari kekufuran ya tidak disiksa, tetapi kalau terus menerus asrartum ya, itu akan mendapatkan siksa. Makanya kan tanda orang beriman walam yusiru shot ya. Kalau shot itu shot ro tasjid, itu berarti terus menerus. Walam yusiru ala ma fa'alu.
Kalau pakai sin itu sirum merahasiakan. Makanya harus bisa membedakan antara shad dan sin. Ya, ini ada pemahaman, artinya penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan perang Badar ini. Amma fadlu ahli badrin falaisa lidzawatihim. Adapun keutamaan orang yang ikut perang Badar bukan karena tubuhnya, wa innama li af'alihim. Jadi keutamaan mereka hanya karena perbuatan mereka. Perbuatannya apa? Yaitu ikut perang dan berperang. Ikut dalam perang terus kemudian berperang. Itu dianggap utama. Intinya bahwa orang yang ikut perang Badar, orang mukmin yang ikut perang Badar itu derajatnya tinggi. Qala Malik berkata, balaghoni, telah sampai kabar kepadaku, anna Jibril alaihissalam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa ahlu badrin fikum, bagaimana menurutmu orang-orang yang ikut perang Badar? Maka dijawab oleh Rasulullah, khiyaruna, mereka adalah orang yang terbaik dari kalangan kami. Faqala, maka Jibril berkata, innahum kadzalik fina, sesungguhnya mereka juga terbaik dari kalangan kami. Jadi orang yang ikut perang Badar bukan sekedar terbaik menurut Rasulullah, tapi juga terbaik menurut malaikat siapa? Jibril, ya. Karena Jibril itu pimpinannya malaikat, ya, namanya Jibril, ya. Jadi ada julukan khusus untuk Jibril, ruh. Jadi ketika Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu ruh malaikat Jibril pimpinannya. Sudah disebutkan malaikat, disebutkan khusus, itu karena derajat Jibril yang hebat. Wadzalika li jihadihim, hal itu karena jihad mereka. Wa afdalul jihad yauma badrin, dan sebaik-baik jihad adalah pada perang Badar. Li'anna bina al-Islam kana alaihi, karena seluruh bangunan Islam tergantung padanya. Pokoknya perang Badar kalah, wes pokoknya lemes kabeh umat Islam. Yes. Ya, alhamdulillah diberi pertolongan yang banyak tadi untuk sebagai membangun Islam. Wa jabal Islam dafna jusasil qatla. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kalau jenazah orang-orang kafir. Islam mewajibkan mengubur jasad atau jenazah dari orang-orang yang terbunuh, walau kanu minal a'da, meskipun dari kalangan musuh. Jadi hukumnya tetap orang kafir juga dikubur, bukan dibakar. Faqat amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitafnil qatlal musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mengubur 70 orang musyrik fi Badrin, di Badar. As-sab'ina, ya, sab'ina 70 fi Badrin. Fil qalib, ini saya artikan di lubang. Wayal bi'rul adiyah al-qadimah, yaitu sebuah sumur, ya, dikenal ya qadimah yang kuno, yang al-kaina fil barori, yang ada di Barori. Barori bisa dikatakan ya di daratan. Ya, nanti mungkin Ustadz bisa menjelaskan ya Barori itu apa.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu taraka qatla Badrin salasan. Jadi Rasulullah itu membiarkan orang-orang yang terbunuh pada perang Badar selama 3 hari. Jadi dibiarkan. Summa qoma alaihim fanadahum. Kemudian Rasulullah berdiri di atas mereka lalu menyeru mereka. Jadi belum dikubur itu sampai 3 hari. Tapi setelah itu Rasulullah berdiri di atas mereka. Faqala, Rasulullah berkata, ya Aba Jahal bin Hisham, wa ya Umayyah bin Khalaf, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah. Ini yang terbunuh tokoh-tokoh ini ya. Disebut satu persatu. Alaysa qad wajabtum wa da'rabukum haqqo, bukankah kamu telah menjumpai apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar, bahwa kamu karena memusuhi nabinya kamu mendapatkan balasan yang berupa siksa di alam kubur, meskipun jasadnya masih dianggap alam kubur orang yang mati itu. Fa ini wajadtu mawadani rabbi haqqo, sesungguhnya aku telah menjumpai apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar. Jadi Tuhanku menjanjikan saya mendapatkan kemenangan, ternyata benar mendapatkan kemenangan, sementara kamu kalah bahkan mati. Jadi Nabi berbicara kepada orang mati ya. Maka ketika mendengar itu ya, fasami Umar mendengar kaulan Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, kaifa yasma'un? Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Fa anna yujibuna? Jadi bagaimana mungkin mereka dapat menjawab waqad juyifu, padahal mereka telah meninggal. Faqala, maka Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, kamu tidak lebih mendengar apa yang aku ucapkan dibandingkan dengan mereka. Mengenai ucapan ini, yang lebih mendengar ini malah orang mati dibandingkan dengan kamu. Jadi orang mati itu mendengar. Walakinnahum la yaqdiruna yujibu, tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab. Ya. Jadi mereka tidak mampu menjawab. Makanya mudin-mudin ini mergo dianggap krungu, diulang, ditalkin. Ya sebetulnya talkin itu ya bisa difahami ya untuk mengajarkan bagi orang yang hidup sebetulnya. Ya sok ben ku pitakone ngono ku lho. Nek ditakone malaikat aja gemeter, aja wedi. Jawaban kanthi tatak. Bisa dengan ngono mudin. Ditakoni man rabbuka, sapa pangeranmu? Jawaban Allahu Rabbi, jadi Allah Tuhanku. Jadi sebetulnya itu yang mengadah hadis hanya riwayatnya dianggap lemah ya. Yang dianggap lebih kuat yaitu bahwa ketika telah dikubur itu Nabi mengajak kaum muslimin untuk mendoakan ya. Jadi lebih kuat itu daripada mengajari, karena meskipun mendengar jawabannya itu tidak mulut masalahnya, yang menjawab adalah tangannya. Al yauma nakhtimu ala afwahi, mulut dikunci, tangan yang bicara, kaki menjadi saksi. Summa amara bihim, Rasulullah memerintahkan mereka fasahabu, jadi jasad mereka diseret atau mereka menseret jasad tadi. Fa'ulqu fil qalib,
kemudian dilemparkan ke lubang. Nah, wes tiga hari berarti kan harus berubah ya. Masuk di pondong ya digeret kemudian dimasukkan lubang qoli bi badrin, yaitu lubang yang ada di Badar. Ini terakhir sebagai tambahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya mayit jika diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan ditinggalkan oleh teman-temannya, ya, termasuk keluarganya, innahu la yasma'u, sesungguhnya dia mayit itu bisa mendengar Qur'ani alihi, ni alihim ya, yaitu suara sandal-sandal mereka. Itu menunjukkan ya, bahwa orang yang dalam kubur bisa mendengar, hanya saja tidak bisa menjawab. Sekira cukup ya kajian ini.